Selamat datang di video pertama ini. Mohon maaf jika dalam video ini terdapat kesalahan kalimat, kesalahan informasi, ada suara motor, dan anak kecil yang tentunya tidak sengaja terekam. Terima kasih sudah menonton. Kalau yang ada ingin aduh ya ampun, susah ya. Pantengin terus sampai habis ya. Selamat menyaksikan. Halo guys, perkenalan, nama aku Gilang Dwi Nugroho. Selamat datang di channel Kacamata Gilang. Nah, di channel ini aku akan berbagi atau sharing kepada kalian. Tapi bukan maksud kalau aku lebih paham atau lebih mengerti loh. Di channel ini aku hanya ingin belajar berbagi atau sharing hal yang aku suka kepada kalian. Salah satunya adalah anggrek. Kalau ngomongin tentang anggrek, sebenarnya sejak kapan sih kalian tahu tentang anggrek? Atau pertama kali kalian dengar kata anggrek itu kapan? Kalau aku dengar kata anggrek tuh kayaknya waktu SD gitu, kelas berapa ya, pokoknya kelas SD. Nah itu tuh ada suatu pelajaran biologi tentang IPA gitu, tentang simbiosis gitu. Nah jadi waktu itu ada soal atau bahasan tentang simbiosis tadi antara pohon inang dan anggrek. Ya mulai dari sana sih pertanyaannya, sebenarnya simbiosis itu tuh apa, antara pohon inang dan anggrek itu simbiosisnya apa. Tapi dari situ aku sendiri belum tahu bentuk anggrek tuh kayak gimana, wujud anggreknya tuh kayak gimana ya, bentuknya tuh seperti apa itu belum tahu aku. Karena waktu itu tuh aku menemukan soal yang memang jarang sekali menampilkan gambar tentang anggrek. Ya waktu itu sih berpikirnya yang penting udah bisa menjawab soal, udah bebas lah, nggak terlalu mendalami lagi tentang wujud anggrek itu. Pun di rumahku juga gitu nggak ada tumbuhan anggrek tuh kayak gimana. Tetangga juga nggak ada tumbuhan anggrek. Apa karena memang aku mainnya kurang jauh ya? Namun setelah kuliah sudah agak jauh dari rumah, itu aku mulai mendalami tentang anggrek. Apalagi skripsiku pun berkaitan dengan anggrek itu tadi. Nah, kalau kalian sendiri gimana nih, pertama kali tahu tentang anggrek atau pertama kali kalian mengenal anggrek? Pasti berbeda kan ceritanya dengan punyaku. Nah, kalau kalian ada cerita unik tentang anggrek, pertama kali dulu dengar anggrek kayak gimana, pokoknya cerita apapun tentang anggrek bisa lah kalian untuk tulis di kolom komentar ya. Oke, ya. Tumbuhan anggrek sejatinya memang dipergunakan untuk memperindah suatu ruangan atau halaman atau rumah orang. Karena itu tidak heran gitu saat ini kalau banyak sekali masyarakat berbondong-bondong untuk segera memiliki anggrek di rumah mereka. Ya fungsinya untuk estetika atau keindahan dari rumah mereka sih. Nah sekarang ini makin banyak nih toko-toko online yang juga jual anggrek gitu loh. Salah satu yang sebagai contoh nih dari Shopee ya. Nih di sini banyak terjual kayak spesies anggrek kalajengking, 3.000 loh harganya, cymbidium. Terus kemudian di sini juga ada yang warnanya pink, merah, kuning, biru. Terus di sini juga ada bulbul film lobby, dan di sini juga ada yang langka juga loh, harganya cuma 25.000. Bayangin, udah cantik, langka, murah pula. Terus di sini juga ada yang terestrial, Celogin Pandurata pun ada. Yang putih. Aduh, cantik-cantik ya anggreknya. Tuh, lihat tuh. Gimana nggak kepengen gitu loh. Jadi pengen beli aku. Kok malah bahas ginian? Sorry. Lalu sebenarnya anggrek itu seperti apa sih dalam biologi? Kita lihat dari klasifikasi maupun dari morfologinya nanti.
sudah ada di layar kita, yaitu tentang klasifikasi dari anggrek. Seperti yang kita tahu, kalau anggrek itu nama Indonesia ya. Sedangkan kalau di klasifikasi ini nanti kita tahu nama ilmiahnya. Aku ngambil contoh klasifikasi anggrek dari jenis Dendrobium jacobsoni yang acu dari bukunya Pak Simpson tahun 2006 yang berjudul Plant Systematic, terbitan penerbit Elsevier. Nah, dari klasifikasi ini ternyata terdiri dari kingdom hingga sampai bawah spesies. Kita bahas satu-satu. Pertama dari kingdom. Ternyata anggrek termasuk ke dalam plantae atau tumbuhan. Atau penyebutannya seperti apa sih? Plantae, plante, atau apa? Kalau teman-teman punya dan lebih tahu bisa share di komentar dong. Nah, terus kemudian kita lanjut ke subkingdom. Ternyata masuk ke dalam tumbuhan Trahebionta atau tumbuhan berpembulu. Nah, ternyata tumbuhan anggrek ini sudah memiliki sistem transportasi unsur hara yang baik dari akar hingga ke daun. Seperti itu, yang biasa kita kenal dengan xilem dan phloem. Kemudian superdivisionya termasuk ke dalam spermatophyta atau kelompok tumbuhan yang menghasilkan biji. Kemudian divisionya ini ternyata Magnoliophyta atau kelompok tumbuhan berbunga yang bijinya tertutup atau terlindungi dengan bakal buah. Seperti itu. Kemudian kita ke kelas. Ke kelasnya ternyata dia termasuk ke dalam Liliopsida. Jadi divisio Magnoliophyta ini dibagi menjadi dua kelas berdasarkan kotiledonnya, yaitu Liliopsida dan yang satunya lagi Magnoliopsida. Kalau Liliopsida ini berkeping satu atau monokotil, sedangkan yang satunya itu berkeping dua atau dikotil. Kemudian masuk ke subkelas dan ordo. Ternyata anggrek ini masuk ke subkelas Lilidae dan ordo atau bangsa Orchidales. Jadi di kelompok tumbuhan ini kebanyakan tumbuhannya itu memiliki organ-organ yang sukulen atau berdaging dan biasanya tidak berkayu batangnya. Nah, baru masuk ke familia atau istilah Indonesianya itu suku. Nah, ternyata kita tahu nih nama ilmiahnya ternyata Orchidaceae. Kalau nama Indonesianya kan anggrek, suku anggrek-angrekan. Dan baru ke genusnya macam-macam, ada yang Dendrobium, Phalaenopsis, Vanda, ada Grammatophyllum gitu. Terus baru masuk ke spesies. Nah, ini contohnya yang tadi sudah aku bilang, yaitu Dendrobium jacobsoni. Ibaratnya klasifikasi itu seperti apa ya? Kalau di manusia itu ibaratnya klasifikasi kayak KTP lah gitu. Jadi berisi suatu informasi tentang jenis dari anggrek itu tersebut. Nah, kalau kalian ingin memperdalam atau belajar lebih dalam tentang anggrek, salah satunya sih bisa kalian mulai dari belajar klasifikasinya sih, seperti itu. Banyak sekali jenis anggrek di dunia ini, dan jenisnya itu pun tersebar dari dataran tinggi hingga dataran rendah, dari wilayah pantai hingga ke wilayah yang pegunungan, hingga dari daerah dingin sampai daerah panas pun ada. Bahkan dapat juga ditemukan loh anggrek yang mampu hidup pada daerah yang memiliki kadar belerang yang sangat tinggi. Hebat kan? Sama seperti tumbuhan secara umum, anggrek itu terdiri dari akar, batang, daun, bunga, buah hingga biji. Akar anggrek itu berbentuk silindris, tebal dan berdaging. Nah, biasanya ini digunakan untuk mencari atau menyerap nutrisi pada permukaan pohon inang.
dan juga pada suatu media yang biasanya itu tanah. Untuk batang biasanya kebanyakan itu berruas-ruas, juga tebal dan berdaging. Ada juga bagian seperti menebal, itu biasanya disebut pseudobulb. Berdasarkan titik pertumbuhan pada batangnya, anggrek dibedakan menjadi dua. Yang satu tipe pertumbuhan monopodial, yang satu tipe pertumbuhan batang simpodial. Untuk anggrek tipe pertumbuhan batang monopodial hanya memiliki satu batang utama dan satu titik tumbuh. Sedangkan kalau anggrek tipe pertumbuhan batang simpodial, dia memiliki banyak titik tumbuh pada batangnya. Jadi kalau simpodial ini tidak hanya memiliki satu batang, tetapi nanti di sekelilingnya akan tumbuh lagi batang-batang yang lain. Daun anggrek biasanya oval, memanjang dengan tulang daun yang memanjang pula, tebal atau berdaging. Beberapa jenisnya di ujung daun seperti membelah. Beberapa jenis pun memiliki corak, warna, tekstur yang berbeda-beda. Biasanya morfologi bunga pada umumnya kelopak bunga, ada mahkota bunga, benang sari, hingga putik. Nah, kalau di anggrek terdapat penyebutan yang berbeda, seperti kelopak bunga disebut sepal, mahkota bunga disebut petal, dan terdapat satu bagian sepal yang termodifikasi menjadi bagian lain yang bernama bibir, atau di sini nama latinnya labellum. Nah, bagian ini sih yang berfungsi sebagai pembeda bunga anggrek dengan tumbuhan berbunga lain. Buah anggrek berbentuk kapsul berwarna hijau, dan jika udah matang itu akan mengering dan terbuka dari samping. Bijinya lalu keluar yang sangat kecil dan ringan sehingga mudah terbawa angin. Karena kegiatan mengoleksi anggrek ini sudah semakin banyak dan dilakukan oleh masyarakat secara luas, terutama karena memang dicari keindahan anggrek tersebut, saat ini semakin berkurangnya nih kelestarian anggrek di habitat aslinya. Bahkan beberapa anggrek sudah bisa dikatakan punah dan rawan juga terhadap kepunahan. Pemerintah pun sudah banyak membuat suatu peraturan agar anggrek ini tetap lestari di habitat alaminya dan juga membatasi penjualan terhadap anggrek. Nah, kita nih sebagai manusia harusnya bisa sebijak-bijak kita memanfaatkan anggrek ini. Karena sebenarnya anggrek bukan hanya milik manusia saja. Di habitat aslinya seperti di hutan, itu banyak sekali serangga yang tergantung sumber makanannya yang disediakan oleh anggrek. Kalau tidak ada bunga anggrek, semakin berkurang sih pilihan makanan dari serangga. Oleh karena itu, jangan mengeksploitasi anggrek yang berlebihan supaya anak cucu kita masih bisa melihatnya di habitat alaminya. Terima kasih sudah menonton. Kalau ada yang ingin didiskusikan, monggo di komen, like jika kalian suka, share jika menurut kalian ini bermanfaat, dan jangan lupa di subscribe untuk dukungannya. Dadah.